Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat, sebagai orang yang beriman, tentunya kita tidak lepas dengan yang namanya ujian. Allah akan menguji kita dengan musibah, dengan cobaan, bahkan dengan ujian. Maka sebaiknya ketika kita sedang mengalaminya, maka kita iringi dengan sabar dan sholat mendekatkan diri kepada Allah. Ujian yang disertai dengan kesabaran dan sholat, insya Allah bisa menghapuskan segala dosa dan kesalahan di masa lampau, bahkan bisa mengangkat derajat dari orang tersebut. Sahabat, marilah kita lanjutkan kajian kitab Takrib pada pasal syarat-syarat kewajiban mengerjakan sholat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini amin. Faslun ay hadha faslun wa syaraitu wujubi sholati utawi piro-piro syarat wajib sholat. Iku salah satu asya'a ana telu piro-piro perkara. Rupane al-islamu beragama Islam, wal bulughu lan baliw, wal aqlu lan duweni akal. Jadi sahabat, syarat diwajibkannya orang mengerjakan sholat adalah ada 3. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Jadi sholat itu tidak wajib dikerjakan oleh orang kafir asli. Adapun apabila orang Islam itu keluar dari agama Islam atau murtad selama contohnya 1 bulan misalkan, kemudian dia kembali lagi masuk ke agama Islam, maka orang murtad tadi itu yang sudah masuk agama Islam kembali diwajibkan untuk mengqadha semua sholat yang pernah dia tinggalkan selama 1 bulan tadi. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya orang tersebut sudah mencapai usia baligh. Jadi sholat yang dilakukan oleh anak laki-laki, anak perempuan itu memang belum diwajibkan ya teman-teman. Tetapi sebagai orang tua sebaiknya kita memberikan teladan, contoh, bahkan mengajak mereka, membiasakan mereka untuk melaksanakan sholat dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan gerakan lucu yang mereka miliki. Nah, itu sebagai upaya kita untuk membiasakan mereka. Jadi ketika mereka sudah masuk usia baligh, insya Allah dengan mudah mereka akan melaksanakan sholat. Yang ketiga, berakal. Jadi apabila ada orang yang kurang akalnya, gila atau yang lain, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Wahuwa utawi telung syarat wau iku haddut taklifi, batasane wong mukallaf. Jadi teman-teman, apabila ada orang yang punya kekurangan buta atau tuli sehingga mereka tidak mendapatkan dakwah Islam, tidak sampai dakwah Islam kepada mereka, maka juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Termasuk orang-orang yang hidupnya di pedalaman yang jauh dari dakwah Islam, mereka juga tidak mendapatkan kewajiban sholat. Washolawatu utawi piro-piro sholat al-masnunatu kang disunnahaken iku khomsun ono 5. Ada beberapa sholat yang disunnahkan. Rupane al-aidani sholat riyoyo loro, sholat idul fitri dan sholat idul adha. Wal kusufani lan sholat gerhana loro, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa'u lan sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat meminta hujan. Wasunanu utawi piro-piro sunnah, utawi piro-piro sholat sunnah. At-tabi'atu kang ngiringi lil faraidi maring piro-piro sholat fardu iku sab'ata asyara ono 17 apane rakaatan rakaati.
Jadi sahabat, selain sholat fardu juga ada sholat sunnah yang ada 5. Kemudian ada lagi sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat rawatib. Disebutkan di sini ada 17 rakaat. Rupane rakaatul fajri rong rakaat sadurunge sholat subuh, wa arba'un lan 4 rakaat qabla dhuhri ing dalam sadurunge sholat zuhur, wa raka'atani lan rong rakaat ba'daha ing dalam sakwise sholat zuhur, wa arba'un dan petang rakaat qabla al-asri ing dalam sadurunge sholat zuhur sholat asar, wa raka'atani lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalam sakwise sholat maghrib, wa thalathun lan 3 rakaat ba'dal isya'i ing dalam sakwise sholat isya, yutiru halih gawe witir bil wahidati kelawan sak rakaat minhuna saking 3. Jadi setelah sholat isya itu disunahkan untuk sholat rawatib 2 rakaat dan ditambah 1 sholat witir. Adapun sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak adalah 11 rakaat. Nah, witir yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan itu sunnah untuk dikerjakan secara berjamaah. Wasalah 1 nawafila utawi 3 piro-piro sholat sunnah iku muakkadatun dikuatakan. Jadi ada sholat sunnah yang hukumnya itu sunnah muakkad, itu sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Bahkan para ulama salafus soleh itu menjadikan sholat sunnah ini sebagai kebiasaannya, seperti halnya sholat wajib. Jadi di samping sholat wajib yang 5 waktu, mereka juga mewajibkan dirinya untuk melaksanakan sholat sunnah muakkad dan tidak meninggalkannya. Apa saja, yaitu rupane sholatul laili sholat wengi, wa sholatud duha lan sholat duha, wa sholatut tarawih lan sholat tarawih. Jadi sholat 3 itu apa saja, yaitu sholat malam, kemudian sholat duha, kemudian sholat tarawih yang ada di bulan Ramadan. Nah, sedangkan sholat malam itu adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Jadi syaratnya adalah dengan tidur dulu. Nah, sholat malam ini bisa sholat hajat, sholat tasbih, sholat qadha sekalipun, qadha sholat fardu sekalipun, jika dilaksanakan setelah tidur di malam hari, maka itu sudah masuk disebut sholat tahajud atau sholat malam. Kemudian sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak adalah 12 rakaat. Nah sahabat, akan saya sebutkan beberapa hadis terkait sholat rawatib. Man sholla isnatai asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mau melaksanakan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Masya Allah ya. Sebaiknya hendaknya kita menambah atau membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib ini. Kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah, ini perlu ya kita jadikan kebiasaan. Kemudian afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Jadi sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat di malam hari. Yang tadi sudah disebutkan bahwasanya syaratnya adalah setelah mengerjakan sholat isya dan sudah tidur. Demikian sahabat pembahasan masalah kewajiban sholat kali ini. Semoga bermanfaat. Ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah-salah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.